Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Ago. Oke, Bang Ago, bentrok terjadi di lingkungan pendidikan. Yeah. Bisa dibilang itu usia remaja karena itu masih di dalam lingkup pendidikan. Nah, Kak Ago, mengapa hal ini bisa terjadi? Faktor-faktor apa yang menyebabkan ini meningkat di tahun ini? Ya, kalau kita ambil ya statement dari pengamat pendidikan, praktisi pendidikan ataupun mereka yang bergerak dalam dunia psikologi anak, persoalan kekerasan di lingkungan remaja ini merupakan cerminan dari persoalan krisis identitas, ya, di mana mereka ini adalah memang pada fase perkembangan hidup yang belum matang, ya, menuju matang, dan di situ ada proses namanya itu pencarian jati diri dan aktualisasi diri. Nah, ketika mereka tidak menemukan jalan yang benar, ya, atau menemukan saluran yang benar, atau bahkan bertemu dengan lingkungan yang tidak kondusif, ya kan, dimana kalau ada masalah, ada problem itu dihadapi dengan emosional, dengan kemarahan gitu, dan puncaknya adalah aksi kekerasan. Oke, jadi itu memang krisis identitas. Krisis identitas. Oke, lalu seperti apa dari pihak kampus misalnya atau pihak sekolah gitu untuk menanggapi hal ini, untuk mungkin memberikan sesuatu hal untuk mereka bisa mencari jati diri yang sebenarnya? Ya, tentu saja pendidikan kita itu sebenarnya sudah punya ya sarana bagi pelajar maupun mahasiswa itu untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, menemukan minat, bakat, kemampuan, potensi dirinya itu ada di mana, ya. Ada ekstrakurikuler ya di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, yang itu sebenarnya adalah salah satu tools untuk melatih life skill, soft skill, ya, kemampuan anak-anak ini dalam para remaja ini untuk mengembangkan diri. Nah, cuma persoalannya apakah program ini sudah benar-benar memadai, mengakomodir dan bisa menampung beragam potensi, aspirasi, ya kan, yang dimiliki oleh anak-anak ini, gitu. Oke, jadi kalau dari pihak kampus, pihak sekolah sudah menyiapkan wadah ya seperti itu. Namun itu berarti memang belum maksimal. Apakah digunakan para mahasiswa dan juga pelajar ini sehingga mereka seperti tidak menemukan jati diri, Kak Ago? Iya, makanya sebenarnya ada beberapa terobosan-terobosan yang menarik yang sudah dicetuskan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan Polresta Bandar Lampung. Misalnya membuat sasana tinju untuk kalangan remaja, ya kan? Atau misalnya membuat kompetisi balap motor, ya, tetapi legal, bukan ilegal di kalangan remaja, gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya hasrat, keinginan, potensi yang mereka miliki itu tersalurkan di wahana atau di platform yang ya bisa terukur, gitu kan, bisa terkendali. Kalau misalnya balap motor itu ilegal, kucing-kucingan dengan aparat, sehingga memunculkan komunitas tertentu menjadi sebuah geng. Nah, ini kan yang menimbulkan dampak-dampak negatif. Nah, cuma catatannya untuk kalangan mahasiswa nih ya, sebenarnya mahasiswa itu adalah fase yang mungkin jauh lebih sedikit lebih matang dari remaja. Nah, ini yang harus menjadi perhatian juga oleh kampus, ya, kenapa sampai terjadi kasus kekerasan ini, ya. Mahasiswa itu seharusnya bukan adu jotos, ya, adu gagasan, adu pemikiran, adu intelektualitas, ya, adu makalah, adu paper, gitu kan, atau adu artikel populer, opini. Itu yang kita harapkan terjadi di kalangan mahasiswa, bukan adu jotos atau adu kemampuan lah, ya, minat, bakat, skill. Soalnya kalau adu jotos nanti akan menciptakan generasi seperti apa nantinya, kan. Nah, lalu kita membahas tentang terobosan dari wali kota, pemerintah Kota Bandar Lampung dan juga Polresta. Nah, itu terobosan itu akan dilaksanakan atau sudah berjalan atau seperti apa, Kak Ago? Nah, itu memang baru wacana. Makanya ya kita harapkan ini tidak sekedar wacana, tetapi benar-benar bisa
direalisasikan ya. Nah, persoalannya adalah apakah ya semua pihak menganggap fenomena ini sesuatu yang biasa aja atau sesuatu yang serius gitu loh. Seharusnya ini dipandang sebagai sesuatu yang serius ya kan? Karena apa? Hasil penelitian WHO ya di seluruh dunia secara global itu adalah kekerasan remaja itu bisa berdampak serius. Ya, ada sekian ratus atau sekian ribu anak-anak usia remaja yang bahkan menerima konsekuensi fatal gitu ya, meninggal, terbunuh ya akibat dari ekses kekerasan di lingkungan remaja. Dan kita juga melihat fenomena ini, keseriusan ini ya di beberapa pondok pesantren, lingkungan pendidikan, sekolah, ada aksi bullying, kekerasan, bahkan sudah ada benar-benar ada kasus ya, siswa santri, pondok pesantren, siswa sekolah itu meninggal ya. Karena apa? Karena aksi kekerasan yang dialami olehnya di lingkungan pendidikannya. Seperti itu. Jadi ini persoalan yang serius loh ke depannya. Kalau tidak ya kita pandang sebagai sesuatu yang serius. Oke, memang ini adalah sesuatu yang serius gitu ya, karena ini banyak kejadian di tempat pendidikan. Nah, selain tadi terobosan dari pemerintah kota Bandar Lampung sendiri, lalu solusi apa Kak Agus sebenarnya yang bisa ditawarkan untuk kekerasan bukan jalan mahasiswa untuk menyelesaikan sesuatu? Ya, tentu saja mengajak ya teman-teman mahasiswa itu untuk bisa menyibukkan diri dan mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan di kampus ya, baik yang sifatnya akademik maupun yang sifatnya juga non akademik ya, beragam kesibukan ekstrakurikuler itu ya mungkin akan menyibukkan pikiran mereka ya, karena ya bisa diduga ya sangat kuat dugaannya mereka yang terlibat tawuran ini orang yang keluar kampus malam-malam gitu kan, nongkrong sana sini, cekcok, kemudian terjadi pertikaian. Oke, jadi memang sebenarnya itu dari semua pihak ya, dari pemerintah, dari orang tua, dari kita juga sebagai masyarakat sebenarnya berperan sangat penting sekali ya Kak Goyo untuk mengajak mahasiswa ini bahwa kekerasan itu bukan hal untuk menyelesaikan masalah. Selama persoalan eksesnya itu bukan kriminal ya. Ya mungkin lebih pendekatan lebih persuasif lah ya, apalagi ini di lingkungan pendidikan ya. Tetapi kalau memang sudah dampaknya itu ada unsur-unsur pidana di dalamnya, mau tidak mau ya pihak kampus, pihak aparat keamanan itu harus tegas ya, harus tegas mengambil sikap dan mengambil tindakan ya kan. Kalau sudah membawa senjata tajam misalnya, kemudian sudah melukai orang lain, nah itu mungkin sudah ada unsur-unsur pidananya dan harus ditindak ya. Walaupun memang kalau dia dalam kategori anak, ya di bawah umur, ya kan, di bawah 18 tahun ke atas, tentu harus diperhatikan hak-hak mereka sebagai anak itu tetap harus dikedepankan. Oke, kita berharap semua pihak melihat hal ini adalah hal serius sehingga penanganannya juga dapat dengan serius. Ya. Oke, Kak Go, nanti kita akan kembali untuk bahas trending topik apa saja yang di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.